Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita masih bisa diperkenankan untuk melaksanakan ibadah puasa yang sampai hari kelima. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita dijadikan bagian dari hamba Allah yang bertakwa. Ini nggak bisa bergerak sebentar. Baik ya, kita sampai ke hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Mas, tolong lampu ini dinyalakan, Mas. Al-hadis rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fawalladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman, ya, bapaknya Abdurrahman, yaitu adalah Abdullah, namanya adalah Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Qala, berkata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, haddatsana, ya, menceritakan kepadaku, maksudnya kepada kami, kepadaku, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah as-shadiq, orang yang jujur, orang yang benar, al-masduq, yang juga dibenarkan. Jadi benar dan juga dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Yang membenarkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membenarkan beliau, ya, yang kita kenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau adalah seorang yang selalu membenarkan Rasulullah SAW, termasuk saat peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga beliau punya gelar Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, inna ahadakum, sungguhnya, ya, salah satu di antara kalian, yujma'u khalquhu, itu dikumpulkan penciptaannya, ya, dikumpulkan penciptaannya, ya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya,
Jadi penciptaannya itu dikumpulkan di perut ibunya. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Nah, kemudian jadi dalam sebelum peristiwa 40 hari itu kan berarti ada pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Pertemuannya itu di dalam perut ibunya. Ya, kalau itu kemudian terjadi suatu pembuahan di sana. Yaitu selama 40 hari nanti pembuahannya itu, maka summa yakunu alaqatan. Maka kemudian menjadilah pertemuan kedua sel tadi ya setelah 40 hari itu menjadi alaqah. Jadi alaqah itu segumpal darah yang melekat, yang nempel di rahim, dinding rahim ibu, dan dia sifatnya parasit. Ya, ini sifatnya parasit, maka disebut alaqah. Bahasa aslinya alaqah itu lintah, ya, semacam kayak lintah begitu, semacam ya. Jadi karena dia nempel dan parasit ya, menyerap, ya, nempel di dinding, kuat tempelannya itu. Misla zalik, dan itu selama 40 hari sama. Misla zalik artinya sepadan dengan arba'ina yauman tadi. Selama 40 hari itu menjadi alaqah, menjadi segumpal darah yang lengket, yang nempel di dinding ibu rahim. Summa yakunu mudghah. Maka kemudian ya alaqah tadi akan berubah menjadi mudghah. Berubah menjadi segumpal darah, ya, segumpal daging. Misla zalik yang selama 40 hari juga. Jadi segumpal daging tersebut selama 40 hari juga terjadi di perut ibu itu. Jadi ada 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Maka totalnya adalah 120 hari sejak pembuahan, sejak pertemuan sel jantan sel betina. 40 hari menjadi masih dalam pertemuan itu, masih sel, masih ada pembelahan di sana, kemudian menjadi segumpal darah, dan kemudian menjadi segumpal daging. Jadi total peristiwa itu adalah 120 hari. Summa yursalu ilaihi. Maka setelah 120 hari itu sempurna 120 hari itu, maka kemudian ya diutus. Ini juga tadi ini mabni majhul, ya, fi'il mudhari yang mabni majhul. Ya, maka diutus ya kepada janin tadi itu ya, al-malak, yaitu adalah malaikat, ya. Maka kemudian fayangfukhu fihi ruh, maka malaikat akan meniupkan ya di dalam janin itu ruh, yaitu ruh, ya. Dengan ruh itu nanti jadi hidup. Maka ada kalau saya ini sudah 4 kali nih ya, dan kelima ini insya Allah itu ada peristiwa ketika setelah 40 hari itu ada kata istri ini ya, saya kan ngomong itu ada dok gitu ya, ada kayak tiba-tiba dok gitu, dan itu tanda kehidupan. Itu sudah sudah 4 bulan itu begitu nanti. 4 bulan. 120 hari kan 4 bulan ya. Itu ada dok gitu ya. Itu kemudian itulah mulai roh itu ditiupkannya. Itu 40 hari. Jadi 40 hari itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan kemudian diperintahkan untuk mencatat ya dengan 4 kalimat, dengan 4 ketetapan maksudnya itu. Yaitu adalah bikat birizkihi, yaitu dengan menulis rezekinya, menetapkan rezekinya yang sudah itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan itu rezekinya dia, rezekinya si janin tadi, meskipun baru usia 4 bulan. Wa ajalihi, dan ajalnya itu sudah ditentukan di situ. Wa amalihi, dan amalnya nanti seperti apa itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah wasyaqiyun aw sa'idun, nanti dia celaka atau bahagia itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi empat hal yang ditetapkan ketika janin berusia 4 bulan. Itu adalah rezeki, ajal, amalnya, dan nantinya dia akan selamat atau celaka. Ya. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Maka demi zat
Ya, fawalladzi, maka demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali zat tersebut, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, demi zat Allah gitu, yang tidak ada Tuhan selain Allah, inna ahadakum, sungguhnya salah satu di antara kalian, layak malu, itu ya beramal, ya layak malu, dia beramal, ya ini ada lamnya, ini lam taukid nih, ya dia betul-betul beramal bi amali ahli jannah, dengan amalnya ahli jannah. Ya, seorang itu beramal dengan amal ahli jannah, seorang yang taat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Ya, karena amalnya banyak ya, maka sampai-sampai antara dia dan surga itu ya, itu hanya sedzirok saja jaraknya. Artinya dekat banget ya. Amal ketaatannya itu sampai-sampai dia dengan surga itu jaraknya hanya 1 dzirok. Fayasbiqu alaihil kitab, maka telah mendahului ya ketetapan atasnya, yaitu ketetapan tadi syaqiyan au sa'id, fayamalu, maka dia beramal bi amali ahli nar, dengan amalnya penduduk neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Jadi orang yang kelihatannya taat, baik ya, beramal baik ya, tapi karena ketetapan Allah sudah mendahuluinya, yaitu dia akan menjadi ahli neraka, maka ada satu fase saat dia lengah, saat dia itu lengah, maka dia kemudian bermaksiat kepada Allah, dan saat itu kemudian mati. Nah, akhirnya dia menjadi masuk neraka. Nah, itu kan ketetapan Allah. Jadi kita tidak tahu itu. Wa inna ahadakum, dan sungguhnya salah satu di antara kalian itu layak malu bi amali ahli nar. Itu sungguh beramal dengan amalnya ahli neraka, ya banyak maksiat dan sebagainya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Maka karena saking banyaknya amal buruknya dia, beramal-amal buruk, sehingga dia pantas menjadi ahli neraka, itu maksudnya sampai jarak antara dia dan neraka itu hanya 1 dzirok. Ya, hanya 1 dzirok saja, artinya dekat dia ya masuk neraka gitu. Karena amalnya bergelimpangan dengan dosa. Fayasbiqu alaihil kitab, maka telah mendahului, maka mendahului atasnya itu alkitab, itu ketetapan, maka fayamalu bi'amali ahlil jannah, maka kemudian dia beramal dengan amalnya penduduk surga, fayadkhuluha, maka kemudian dia masuk surga. Jadi ada orang yang kemudian bergelimpangan dosa, ya setiap harinya, tapi karena Allah sudah menetapkan dia sebagai penduduk surga, maka di saat fase kehidupannya dia taubat, dia sadar, kemudian dia taubat, dia memperbaiki amalnya perbuatannya, maka dia kemudian mati dan dia menjadi penduduk surga. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, tentang pentingnya hadis ini ya. Hadzal hadisu azimun jami'un li ahwalil insani mim mabda'i khalqihi wa maji'ihi ila hadhil hayatid dunya ila akhiri ahwalihi minal khuludi fi daris sa'adah au daris syaqa'i bima kana minhu fil hayatid dunya min kasabin wa amalin wa faqama sabaqa fi ilmillahi faqaddarahu wa qadahu. Hadis ini adalah hadis yang utama atau hadis yang penting ya, hadis yang agung gitu ya, hadis yang agung yang mencakup keseluruhan kondisi manusia dari semenjak awal penciptaannya dan datangnya dia di dunia ya sampai kemudian akhirnya dia akhir kehidupannya yang nantinya di akhirat dia akan kekal, baik di dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan maupun dengan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Nah, sebab apa yang telah dia lakukan tentunya ya dari atas perbuatan dan amalnya di dunia, di saat kehidupan di dunia, dan itu adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, atas ketetapan Allah, atas ilmunya Allah. Ya, nah itu.
ya, atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sama-sama mengupasnya, ya. Baik, tentang lughatul hadis, ya, tentang makna beberapa kata yang ada di dalam hadis. Ya, as-shadiq, as-shadiq, ya, ini haddatsana Rasulullah SAW wa huwa as-shadiqu wal masduq. Ya. As-shadiq adalah orang yang jujur, ya, maksudnya fi jami'i ma yaqulu, ya, atas semua apa yang dikatakannya, ya, tidak pernah satu kali pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbohong, tidak pernah satu kali pun, ya. Nah, kalau kita nggak tahu nih berapa, nggak terhitung ya mungkin ya, nah, ya. Huwal haqqu as-sidqu al-mutabiq lil waqi, ya. Nah, ucapan beliau adalah benar. Ya, bukan hanya ucapannya saja, memang beliaunya sendiri adalah sosok yang benar, ya, sosok yang benar yang tadi al-mutabiq lil waqi, yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi tidak dusta, ya, sesuai dengan kenyataannya. Kemudian al-masduq, as-shadiqu wal masduq. Al-masduq adalah dibenarkan. Beliau adalah seorang yang benar dan juga dibenarkan atas apa yang diwahyukan kepada beliau. Karena sungguhnya Jibril mendatangi Rasulullah itu dengan kebenaran, ya. Jibril mendatanginya dengan kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala juga membenarkannya atas apa yang dijanjikan Allah kepadanya, bahwa memang Allah sendiri yang menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang sangat mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu adalah pengakuan Allah Subhanahu wa taala atas akhlak baiknya Rasulullah SAW. Salah satunya dari akhlak baiknya adalah kejujurannya Rasulullah SAW, ya, dan kebenaran apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yujma'u, ya, yujma'u fi batni ummi, maksudnya yujma'u adalah yudammu wa yuhfazu, ya, dikumpulkan dan dijaga. Jadi itu dikumpulkan dan dijaga. Janin itu dikumpulkan di dalam rahim ibunya, dikumpulkan, ya, dari kedua sel jantan dan sel betina itu ditemukan di situ, kemudian dijaga, ya, Allah yang menjaganya. Waqila yukdaru wa yujma'u, yang dikatakan itu juga yukdaru, ditakdirkan dan dikumpulkan. Karena itu tadi kalau kita kupas mengenai bagaimana proses perjalanan itu sel itu untuk bisa menembus dinding sel, untuk bisa bertemu dengan sel betina itu kan, ya, itu luar biasa itu, ya, ilmunya di sana, ya. Itu bagian dari takdir Allah. Dari jutaan sel itu ternyata hanya satu yang berhasil sampai ke menemui sel betina. Itu adalah bagian dari takdir Allah yang sangat luar biasa, ya. Kemudian khalqu yujma'u fi batnihi, ya, yang ini fi batni ummihi arba'ina yauman. Yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya. Maksudnya khalquhu ini adalah aimadatu khalqi, artinya adalah masa penciptaannya. Jadi khalquhu artinya adalah masa penciptaannya, yaitu 40 hari tadi. Maaf ya, madatu khalqihi adalah madah itu, ya, bahan penciptaannya, ya, diciptakan dari apa gitu, ya. Wa huwa al-ma'u alladzi yukhlaqu minhu, yaitu adalah air yang diciptakan, ya. Jadi itu air apa itu disebutnya? Ya, air mani, ya, gitu. Fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, ai fi rahimiha, artinya adalah di dalam rahim ibunya. Batn itu perut, ya, dimaksudkan di situ adalah rahimnya, karena perut kan isinya banyak, ya, yang bukan di perut, yang bukan diisi yang lain, tapi adalah di rahimnya. Yang rahim itu juga ada di dalam perut. Kemudian nutfah, yang dimaksud nutfah, ya, aslun nutfah, asal dari nutfah itu adalah al-ma'us sofi, dikatakan dengan air yang bersih, ya. As-sofi itu bersih, ya, enggak najis itu, ya, airnya bersih, ya. Kalau air yang lain itu najis, yang menyertainya itu najis, tapi air mani sendiri itu adalah as-sofi, yang
bersih, murni ya, bersih ya. Wal muradu huna maniyan. Nah, itu yang dimaksud itu adalah air mani. Nah, memang agak menyebutnya gimana gitu ya, air mani. Kemudian alaqo adalah kot atudamin lam tayabas, yaitu adalah potongan darah atau segumpal darah ya yang tidak kering ya, yang tidak kering. Nah ini wasumiyat alaqotan disebut sebagai alaqotan ya karena dia ya li'uluqiha ya karena cengkramannya ya kayak apa? Kayak tadi itu lintah tuh nyengkram gitu ya. Biadil mumsiki biha pada tangan orang yang menyentuhnya. Orang yang memegangnya itu akan dicengkram malah justru itu ya. Kalau lintah kan gitu ya. Jadi disebut alaqah karena dia nyengkram. Ya, parasit. Mudghah adalah qat'atul lahmin. Itu adalah potongan daging, ya, segumpal daging biqadri ma tamdhu. Ya, sekadar Anda mengunyahnya. Ya, segumpal daging kecil berarti ya. Sekadar Anda bisa mengunyahnya itu. Anda mengunyah daging yang seberapa kan? Enggak mungkin semangkok gitu ya, enggak ya. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab alladzi sabaqa fi ilmillahi ta'ala. Itu sudah didului ketentuannya itu dengan ilmunya Allah. Artinya Allah mengetahui janin itu sudah ditentukan oleh Allah duluan, gitu ya. Nah, sebelum bahkan dia sebelum lahir nanti amalnya seperti apa, ajalnya kapan, rezekinya seperti apa, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awil lauhil mahfud, ya itu sudah ada di lauhil mahfud. Awil ladzi sabaqa fi batnil ya. Jadi sudah ada ketentuan duluan atas janin tersebut. Kemudian apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis tersebut? Hadis yang keempat ini. Ada paling tidak 9 poin. Yang pertama adalah atwarul janin fir rahimi. Yaitu adalah tahapan pertumbuhan janin di dalam rahim, di dalam rahim ibu. Ya, ini memang keterangannya ada di kitab, tapi saya tidak sempat menulisnya karena banyak dan tidak bisa copy paste karena belum tersedia di e-book ya. Digitalnya belum ada sehingga ngetik sendiri ya. Sepertinya banyak yang harus kalau diketik itu jadi waktunya banyak. Jadi saya sebutkan saja. Di sini yang pertama intinya adalah ya tahapan janin itu bahwa yadullu hadzal hadis ala annal janin yataqallabu fi 120 yauman fi salasati atwar. Bahwa janin itu berubah ya. Perubahan janin di dalam perut ibu, di dalam rahim ibu itu ada selama 120 hari dalam 3 perubahan. Yang pertama adalah fi kulli arba'ina yauman min hayakunu fi taurin. Jadi satu tahapannya itu adalah 40 hari. Ya. Dan pada 40 hari pertama itu berupa nutfah, ya, berupa nutfah. Kemudian 40 hari kedua itu berupa alaqah tadi, segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga itu adalah berupa mudghah atau segumpal daging. Maka setelah sempurna summa ba'dal mi'ah wa 20 yauman yunfakhu fihil malakur ruh. Maka setelah sempurna 120 hari, maka malaikat kemudian meniupkan ruh. Itu yang mengutus Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ditetapkan atas janin tersebut 4 kalimat, yaitu sebagaimana disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghah. Jadi tahapan-tahapan penciptaan manusia juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Padahal waktu itu Nabi Muhammad SAW itu ilmu tentang janin itu belum terang seperti sekarang ini. Ilmunya ya. Bagaimana prosesnya itu, ilmunya itu belum terang seperti saat ini. Saat ini dulu belum ada yang namanya USG ya, namanya
ilmu kedokteran semaju sekarang gitu. Nah, dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, maka semakin membuktikan bahwa kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW ya itu adalah betul-betul kebenaran hakiki. Tidak mungkin Rasulullah mengarang karena belum ada ilmu yang terang waktu itu tentang peristiwa di dalam pertumbuhan janin itu. Ya sekarang lebih terang dan semakin terang dan itu tidak menyalahi apa yang telah terangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an dan juga di hadis yang keempat ini. Itu adalah yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan janin. Dan hikmah di dalam penciptaan, ya, di dalam penciptaan manusia, ya, yang berurutan seperti ini dan punya ada waktunya, maka itu adalah mendidik kita agar supaya kita juga menerapkan hal yang sama. Kita harus menempuh sesuatu itu tahapan demi tahapan. Tidak bisa kita langsung jelek gitu ya. Itu akan tidak baik, akibatnya menjadi kurang baik. Ya, maka ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu supaya juga menyiapkan ya kesiapan dari fisiknya, mentalnya sampai kemudian dia betul-betul siap. Ya. Jadi ada tadarruj, ya, ada tahapan-tahapan termasuk dalam pendidikan juga demikian. Ya. Yang kedua adalah nafkhuh ruh. Itu adalah peniupan ruh, ya. Nah, ittafaqal ulama ala anna nafkharuh fil janin yakunu ba'da madha mi'ata isyrina wa ishri mi'atan wa isyrina yauman. Bahwa sepakat para ulama bahwa ditiupkannya roh itu setelah sempurna ya 120 hari. Ya. Nah, maka kemudian ya seorang wanita yang ditinggalkan suaminya dalam posisi wafat ya, ditinggal cerai dalam posisi wafat suaminya itu ya masa iddahnya adalah 40 hari. Nah, itu sambil menunggu bahwa tidak ada janinnya di dalamnya itu. Karena begitu ditiupkan ruh itu sudah nggak boleh di ini ya. Sepakat para ulama itu ya yang ketiga termasuk adalah tahrimu isqatil janin, yaitu diharamkannya membunuh janin. Sepakat itu kalau sudah 40 hari, 40 hari, sudah 4 bulan ya, itu ya haram ya menggugurkan kandungan ya. Kalau tidak ada alasan yang dibenarkan ya dan betul-betul harus atas persetujuan, atas pertimbangan dari dokter yang terpercaya. Kalau tidak karena dia takut ya, karena dia khawatir dengan rezeki dan sebagainya, merepotkan sebagainya, kemudian digugurkan atau dia kena malu, maka itu haram. Itu termasuk jarimah, termasuk perbuatan kejahatan, ya, kriminal itu dalam Islam ya. Kriminal dalam Islam itu adalah membunuh janin. Nah tentang roh itu sendiri, maka wahwa min amrillah. Ya, roh itu adalah apa yang tahu hanya Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, mereka bertanya tentang ruh, katakan bahwa ruh itu adalah perkara Tuhanmu, perkara Tuhanku, dan tidak diberikan ilmu kepada kalian itu kecuali hanya sedikit saja. Jadi ada beberapa ulama yang membahas tentang ruh itu apa, ya, tetapi sekali lagi itu hanya sedikit pengetahuannya. Di antaranya ya dibahas oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, juga oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumiddin juga membahas tentang ruh. Tapi sekali lagi itu masih banyak yang belum diketahui. Dan yang ketiga adalah tahrimu isqatil janin, itu tadi diharamkannya membunuh janin. Ya, karena membunuh janin setelah 40 hari setelah adanya ruh itu dianggap adalah membunuh kehidupan itu sendiri, ya. Itu adalah sepakat para ulama, ya, sepakat para ulama.
Dan pembunuhan itu adalah termasuk jarimah tadi, masuk kejahatan, masuk kriminalitas. Nah, adapun pembunuhan janin sebelum ditiupkannya ruh, ada sebelum 120 hari, maka itu ya ada beberapa pendapat. Tapi yang paling masyhur ya, paling masyhur para ulama itu mengatakan tetap hukumnya adalah haram juga. Ya, hukumnya adalah haram ya. Tapi kalau setelahnya sepakat, setelah 120 hari itu tidak ada yang tidak sepakat. Tapi kalau sebelum ditiupkan ruh itu ada sebagian tapi kecil para ulama menyatakan itu boleh yang menggugurkannya ya. Tapi itu sebagian kecil. Ya, tapi sebagian besar tentu kita harus mengikuti yang banyak ya, mengikuti yang banyak. Nah, untuk apa kita gugurkan ya kalau tidak ada alasan yang yang kuat gitu, alasan takut ya, alasan tidak bisa menafkahi dan sebagainya, itu adalah dari bisikan-bisikan setan saja. Ya, kalau sudah itu ketentuannya udah hamil ya sudah diterima, itu bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, dijaga. Kemudian yang keempatnya, ada 9 ini cukup banyak, yang adalah ilmu Allah, ilmu Allah Ta'ala, ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, innallaha ta'ala ya'lamu ahwalal khalqi qabla ay yakhluqahum. Allah itu mengetahui makhluknya sebelum makhluknya itu diciptakan. Ya. Sebelum ditiupkan ruh ya, sebelum ditiupkan ruhnya di dalam janin itu sudah Allah ketahui semuanya. Semuanya ya. Itu luar biasa ya. Ilmunya Allah itu ya. Kalau bilang ilmunya Allah, seluruh air laut ya diibaratkan itu sebagai tinta, bahkan 7 kali lipatnya itu untuk menulis ilmu Allah itu tidak cukup ya. Tidak selesai ilmunya Allah kalau ditulis dengan 7 kali samudra di bumi ini sebagai tinta ya. Padahal tinta printer aja itu udah bisa 1 rem gitu sekali isi. Nah, kalau itu lautan seperti apa itu menjadinya ya. Itu belum bisa selesai menulis ilmu Allah ya. Di sini disebutkan bahwa innallaha ta'ala ya'lamu ahwalal khalqi qabla ay yakhluqahum ya. Dan Allah juga mengetahui bagaimana dia itu nanti sebelum diciptakan dia, sebelum lahir itu, Allah tahu dia itu nanti celaka atau dia itu nanti bahagia gitu, bagaimana keimanannya, ketaatannya itu Allah semuanya tahu. Bagaimana rezekinya, bagaimana nanti meninggalnya, kapan itu tahu semuanya. Ya, itu adalah di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah tentang takdir, ya, tentang takdir. Ini kadang-kadang takdir itu menjadi apa? Menjadi kambing hitam gitu ya. Nah, menjadi takdir ini kan karena takdir kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya panjang ini penjelasannya ya. Lah, laqad amarana Allahu ta'ala bil imani bihi wa ta'atihi wa nahana 'anil kufri bihi subhanahu wa ta'ala wa ma'siyatihi. Allah merintahkan kita untuk senantiasa beriman dan taat kepadanya. Ya. Nah, kemudian mencegah kita dari perbuatan maksiat. Ya. Nah, wa ma qaddarahullahu lana aw alaina tadi yang disebutkan oleh Allah takdirkan kita itu celaka atau bahagia itu majhulun. Kita tidak tahu, ya. Kita yang nggak tahu, Allah tahu. La ilma lana, kita sama sekali tidak punya kita tahu itu besok kita seperti apa, itu kita nggak tahu. Besok seperti apa, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Kita nggak tahu. Maka yang menjadi kewajiban kita adalah beramal sebaik-baiknya. Kita nggak tahu. Sehingga ketika misalnya kita sudah beramal sebaik-baiknya, berusaha semaksimal mungkin, tetap juga nantinya jatuh kepada kecelakaan misalnya, itu ya itu bagian dari takdir. Kita udah berusaha nih prokes kesehatan misalnya, udah pakai masker, udah menjaga jarak itu ya. Tapi tetap kena juga. Nah, itu adalah bagian dari takdir. Beda dengan kalau lepas dia tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak misalnya, kemudian dia kena corona, dia salahkan takdir, itu jangan begitu, bukan begitu ya.
Kita nggak tahu kena atau tidak, itu kita nggak tahu. Allah tahu, kita nggak tahu. Yang wajib kita lakukan adalah sebaik-baiknya kita lakukan. Naik motor ke tempat kerja, sebaik-baiknya kita lakukan. Ya, nah kita sudah hati-hati, udah baik, tiba-tiba brek gitu ya, apa celakaan kita. Nah itu adalah bagian dari takdir Allah. Udah baik kita. Beda dengan kita sudah duluan itu dari rumah udah celaka saya ini, celaka saya ini. Wah gitu ya. Enggak begitu ya, begitu ya. Yang menjadi kewajiban kita, kita tidak tahu kita berangkat dari rumah nanti itu celaka atau tidak, ya. Kita berusaha sebaik-baiknya. Adapun celaka itu adalah kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu celaka kecelakaan, maksudnya celaka nanti di akhirat nanti itu, maksudnya celaka di sini. Kemudian yang keenam adalah al-a'malu bil khawatim. Pentingnya ya menjaga keberlangsungan amal itu hingga akhir. Karena nanti amal itu dihitung ya apa namanya? Di tergantung atas amal akhirnya nanti itu seperti apa. Sehingga tadi disebutkan dalam hadis orang yang terbiasa perbuatan baik tapi kemudian akhir kehidupannya justru adalah maksiat, bahkan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak yang seperti itu. Ya, murtad misalnya ya. Awalnya Islam baik kemudian tiba-tiba murtad. Nah, sebaliknya orang yang bergelimang kejahatan ya kemudian di akhirnya nanti menjadi baik, taubat itu menjadi ahli surga. Makanya tidak boleh kita kemudian ya dalam hal ini adalah menjas ya atau apa namanya mengejas itu mengecap gitu ya bahwa kamu neraka itu kamu surga, nggak boleh, kita nggak tahu ya akhirnya nanti dia seperti apa kita nggak tahu ya. Ya, itu hikmah di balik apa namanya kita dirahasiakannya takdir gitu di amal akhirnya nanti kita seperti apa gitu, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya dengan itu Rasulullah SAW yang ketujuh itu memperbanyak doanya adalah ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat yang lain ya musarrifal qulub Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Dalam riwayat yang lain ya muqallibal qulub wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pandangan, sabit qalbi tetapkan hatiku ala dinik atas agamamu. Itu doanya, itu Rasulullah aja membanyakkan doa seperti itu, artinya mengajarkan kepada umatnya untuk banyak memperbanyak doa ini. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, karena hati itu bolak-balik ada apa namanya kadang baik kadang tidak baik gitu ya, bolak-balik seperti itu. Namanya qalb itu apa? Bolak-balik, itu bisa bolak-balik. Kadang baik, kadang tidak, kadang suka, kadang tidak suka. Seperti itulah. Makanya kita berdoa terus kepada Allah agar ditetapkan dalam agamanya. Ya kita tidak dipalingkan dari agamanya ini. Ya itu doa. Juga yang kedelapan akhirnya su'ul khotimah awal husnul khotimah, ini pelajarannya juga. Kita tidak tahu ini su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ya, dalam hal ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, sahibu Syarhil Bukhari ya, yang punya kitab Fathul Bari ya syarah Bukhari itu mengatakan bahwa inna khatimatas su takunu wal a'yadu billah bisababi dasisati batiniyah lil abd. Jadi itu menurut beliau bahwa su'ul khotimah itu yaitu salah satu sebabnya adalah adanya tujuan yang tidak baik, meskipun dia berbuat baik ya, meskipun kelihatannya baik gitu ya, tapi dia itu kayaknya mengharap di dalam hatinya itu ada merencanakan atau ada keinginan yang tidak baik di situ. Nah nanti itu seperti ini itu bisa menjadi penyebab nantinya dia betul-betul di saat dia perbuatan baik dia kecewa, kemudian dia misalnya bosan, akhirnya saat itu kemudian dia berubah. Dikiranya adalah nanti berubah lagi, tapi ternyata saat dia berubah matinya di situ, ajalnya di situ. Maka itu adalah su'ul khotimah. Demikian pula sebaliknya, ini menurut Imam Ibnu Hajar ya, orang yang husnul khotimah itu juga begitu. Dia itu di dalam hatinya sebenarnya ada keinginan sekali untuk berbuat baik untuk kembali kepada Allah. Di dalam hatinya keinginannya kuat. Tapi ya itu, ya tiba-tiba kok hari-harinya kok bergelimang dengan kesalahan-kesalahan itu.
Ya, tapi kemudian akhirnya dia sadar dan saat sadarnya dia kemudian diselesaikan Allah usianya. Ya, dia menjadi husnul khotimah. Tapi ya kita tidak tahu, makanya di apa menjadi tuntutan kita adalah berbuat baik selalu, ya, selalu berbuat baik dan berdoa kepada Allah agar hati kita tidak dibalik. Kita khawatir nanti suatu saat itu hatinya dibalik itu. Nauzubillah wal iyadzubillah ya. Kita mohon kepada Allah agar ditetapkan nanti ini kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Ini sangat-sangat rahasia seperti ini. Yang tahu hanya Allah. Dia su'ul khotimah atau husnul khotimah. Makanya kita harus menjaga prasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah i'jazun ilmiyun zahirun fil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyah. Ini adalah merupakan mukjizat yang ilmiah dan jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di Quran juga dijelaskan tentang tahapan penciptaan manusia, di hadis juga dijelaskan tentang tahapan penciptaan manusia yang waktu itu ilmunya belum seterang sekarang ini. Ya, belum seterang sekarang ini. Sekarang makin terang, bisa kelihatan semuanya itu. Nah, dulu tidak. Tetapi kemudian makin terangnya ilmu pengetahuan justru makin membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Ini adalah bagian dari mukjizat, ya, mukjizatnya Al-Quran dan juga mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.